Tuh, sambelnya udah gone, udah hilang coy. Pelit banget sambelnya. Di video kali ini, gue mau cobain sebuah resto dengan rating tinggi di GoFood. Bahkan dia masuk ke deretan resto terlaris, namanya Nasi Ayam Ori. Gue bakal cobain dua menunya dia. Ada yang panggang madu dan ada yang sambal mata. So, ini dia pendapat gue tentang Nasi Ayam Ori. Yo, assalamualaikum, balik lagi di channel Mamang Kuliner, channel yang sangat disayangi UMKM dan juga usaha influencer. Ya, kali ini gue pengen review salah satu makanan yang gue lihat-lihat ini ratingnya tinggi di Ojek Online gitu ya. Di Gojek itu dia masuk ke daftar restoran yang terlaris gitu loh, karena dia punya rating 4,9. Nah, gue penasaran karena gue sebenarnya maju mundur pengen cobain makanan ini gitu ya. Karena walaupun ratingnya tinggi, ternyata komennya tuh mix gitu. Jadi ada yang bilang enak, ada yang bilang gue rada maju mundur. Akhirnya gue cobain sendiri aja, sekalian gue kontenin gitu coy. Ya, jadi ini tuh namanya adalah Nasi Ayam Ori. Basicnya adalah rice box gitu, tapi ada ayamnya, ada nasinya, sama ada kayak lain gorengnya gitu. So, langsung aja di sini gue udah pesen dua varian menunya mereka. Langsung aja kalau gitu gue cobain dari menu yang pertama. Oke, menu pertama yang bakal gue cobain di sini namanya adalah paket nasi ayam panggang madu. Ini ukuran yang medium ya. Ini harganya 48.500. Yang gue sebut ini adalah harga ojek online. Jadi tentunya akan ada markup sebesar 20%. Jadi akan lebih mahal dibandingkan kalian beli langsung ke restonya atau dine-in gitu ya. Ya, ini kalau gue baca di keterangannya, dia dapat nasi ayam panggang madu dengan berat 134 gram, sambal bawang, dan kailan gurih. Oke, begitu gue lihat di sini, gue pengen apresiasi ini emang ayamnya kelihatan besar ya untuk porsinya medium. Bahkan dia punya porsi yang large dengan ukuran atau berat ayam yang lebih berat 200 gram sekian. Ini bisa gue lihat ayamnya sangat menarik karena ayamnya di sini terlihat mengkilap, terlihat kayak tempting banget tampilannya. Kailan gurihnya juga nggak pelit dia naburnya gitu ya. Terus abis itu nasinya berat ini. Nasinya dari ujung ke ujung box, menurut gue oke. Tapi menurut gue satu sih yang gue lihat di sini, ini kayaknya tadi gue sempat lihat beberapa komen juga ngebahas soal ini gitu ya di komen-komen sebelumnya, di komen-komen konsumen sebelumnya, yaitu adalah sambalnya yang sedikit coy. Ini sambalnya bisa gue bilang sambal bawangnya dikit parah. Tidak balance dengan jumlah lauk dan nasi yang kita dapatkan di sini. Saran dari gue, mungkin sambal bawangnya bisa dibanyakin lagi nih untuk nasi ayam ori. Oke, langsung aja kalau gitu gue pengen cobain karena ini sangat menggiurkan untuk gue coba gitu ya. Dan seperti biasa, sebelum kita cobain gue bakal netralin lidah dulu. Dan di sini udah ada penitip nama ya dari si Aska Zulfian 836. Dia bilang begini, "Bang, boleh request? Buat next episode, gue minta gelasnya dikasih nama Cynthia. Dia cewek yang lagi saya perjuangin banget. Dan jadi penyemangat gue buat nabung nikah meskipun saya kerja apaan aja. Makasih bang." Gue begitu baca komen ini tersentuh sih. Karena apa? Gue juga sedang memperjuangkan wanita. Oke, langsung aja. Kalau gitu kita minum bersama siapa nih? Aska. Tapi dia minta request namanya Cynthia. Kita minum, semoga dia ini ya. Semoga lu bisa nikahin Cynthia. Bersama Cynthia. Skuy. Bismillah. Cuman menurut gue kayaknya kailan gorengnya harusnya tuh di pinggir atau ada di bawah permukaan ayam deh. Karena ini ayamnya tuh tampilannya bagus banget. Jadi kalau dia nunjukin si ayam yang mengkilap ini nggak ketutupan sama kailan gurihnya, kayak lebih mantep gitu loh. Coba gue cobain ayamnya dulu ya. Skuy, bismillah. Ayamnya lembut, dia pakai paha boneless ternyata gitu ya. Masih ada kulit-kulitnya. Ukuran ayamnya untuk yang medium ini ternyata cukup besar gitu. Gue gak kebayang large segede mana gitu ya. Ayamnya tuh ada gurih, ada manis-manisnya. Dan kailan di sini tuh emang bukan tipe kailan yang crispy gitu ya. Gue gak tahu karena efek take away atau gimana. Tapi kailan ini emang nge-enhance rasa gurihnya gitu loh. Dan sambal bawangnya, walaupun gue kecolek dikit dong tadi, nggak sengaja, enak ya. Coba gue makan secara lengkap. Di sini gue bakal makan ayamnya. Sorry guys, ini gue lagi syuting sendiri, jadi kayak POV-nya agak kurang enak. Oke, gue coba ini ayamnya, kita kasih sambelnya. Aduh, sambelnya sayang banget, sedikit banget, sumpah. Nasi ayam ori, jangan pelit-pelit sambel lah. Oh, enak, sumpah. Ada manis, ada gurihnya, ada pedesnya, aroma garlic dari si sambal bawangnya gitu loh. Menurut gue ini oke banget. Dan yang gue demen adalah nasinya tuh pulen coy. Nasinya pulen banget nih, nasinya mantep nih. Gak kerasa bukan nasi murah gitu. Cuman menurut gue apa ya, kurang sesuatu yang bisa nge-refreshing makanan ini gitu loh. Mungkin bisa kasih timun atau apa gitu ya. But, nasi ayam sambal dikit. Oke, skuy. Tipikal makanan yang nyaman yang bisa gue makan sering-sering gitu loh. Nasi ayam ori, semoga lu nonton video gue.
Ini kalau nasi lu sambal lu banyak, sumpah nih worth it parah sih. Gue bakal rekomen parah. Soalnya udah enak coy. Dia punya sambal enak gitu loh. Sambalnya dia tuh pakai rawit merah, bawang putih, disiram minyak panas gitu ya. Pedasnya pas di gua. Kailan gurihnya juga enak sumpah. Kailan gurihnya tuh di seasoning gitu ya. Jadi ada seasoningnya, jadi ada rasa asin-asin tambahannya gitu. Mantap. Sedap sih, sedap. Kalau menurut gue pribadi sih enak ini. Kulit-kulitnya, dia ini boneless. Tuh. Sambalnya udah gone, udah hilang coy. Pelit banget sambalnya. Sebenarnya dia ada satu menu lagi yang pengen gue cobain di sini ya. Jadi dia punya menu sambal matah di sini. Kita cobain aja ke menu berikutnya. Oke, menu berikutnya yang bakal gue cobain di sini ada paket nasi ayam panggang matah. Nah, ini harganya lebih mahal 1.000 ya, 49.500. Nasi ayam panggang matah 134 gram, sambal matah dan kailan gurih. Nah, kalau gue lihat di sini emang dari segi tampilan dia nggak secoklat yang menu sebelumnya karena dia panggang madu, yang di sini panggang biasa. Tapi sambal matahnya sangat merata di atas ayamnya. Ini menurut gue oke. Dan di sini platingannya karena dia di atasnya udah dilapisin oleh sambal matah gitu ya. Yang gue ngeliat oke, dia kailannya di bagian bawah, jadi dia nge-show up si tampilan sambal matahnya gitu loh. Nah menurut gue, maksud gue tadi tuh kailannya harusnya ada di bawah gitu, jadi si mengkilap-kilap ayamnya tuh terlihat. Oke, gue cobain aja ya. Ini menarik banget nih, sambalnya kelihatan nggak pelit nih yang ini. Tapi dari segi porsi ayam, nasi, kailannya bener-bener worth it sih coy, beneran dah. Dengan harga segini ya oke lah gitu. Cuman sambalnya tadi yang sambal bawang, sambalnya enak. Sumpah sambalnya enak coy. Bedanya sama yang sebelumnya, karena sebelumnya itu dia panggang madu gitu ya. Nah, panggang madu itu ada sedikit rasa-rasa manis ya guys. Kalau yang di sini, dia tuh rasanya emang cenderung gurih. Gurih, terus ini juga sambal matanya sebenarnya dominan bawangnya lebih banyak dibandingkan sambal dan lain-lainnya gitu ya. Dan ini tidak melihat ada aromatik-aromatik yang berarti, gue kayaknya di sambal matanya. Daun jeruknya gitu kayak kurang keluar, kalaupun pakai kayak nggak berasa gitu. Minyak-minyaknya pas. Tapi kalau buat gue pribadi kurang aromatik aja. Sama ayamnya di sini lebih ke asin rasanya, bukan keasinan ya, lebih ke asin dibandingkan si menu panggang madu yang ada rasa manis-manis ya. Kalau gue sih prefer panggang madu sih, kalau dari segi ayam. Overall kalau menurut gue pribadi nih, untuk yang sambal matah, ini yang mau gue puji adalah nasinya mereka tuh yang bagus. Abis itu ayamnya mereka nggak kering. Tadi gue sempat beberapa baca komentar ada yang bilang ayamnya kering, mungkin lagi apes aja atau lagi performa restonya juga lagi kurang bagus. Tapi yang gue dapat di sini ayamnya juicy, ukurannya besar, untuk ukuran medium ini oke. Nasinya juga banyak, kailan gurihnya mantep. Cuman di sini lagi-lagi permasalahan mereka adalah di sambal. Kalau buat gue pribadi gitu ya, di sambal bawang dia terlalu sedikit sambalnya, padahal sambal bawangnya enak. Untuk sambal matah sebenarnya nggak pelit, tapi dominan bawang banget. Jadi cabenya sedikit, sama nggak ada aromatik atau penyegar di sini. Entah itu pakai jeruk nipis di sambalnya, atau ada slice dari daun jeruk gitu loh, yang bisa ngasih kesan aromatik. Nah, better kalian cobain sendiri aja. Semoga nasi ayam ori juga nonton video gue. Silahkan kalian cobain sendiri. Segitu aja video gue kali ini, karena review gue juga di sini sebagai review pure sebagai konsumen gitu ya, POV dari konsumen, bukan dari seorang expert. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.